Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat untuk bisa menghidupkan malam-malam Ramadan sampai pada malam yang ke-26 ini. Ya, mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita lakukan mendapatkan ridha Allah dan bernilai ibadah di sisinya, membuat kita semakin dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah tarawih rahimakumullah. Asal-asal tak salah tadi Bu ya, malam ke-26. Berarti lebih kurang 4 hari lagi kita berada di bulan Ramadan. Tapi kalau mau tengok jemaah yang sebelah kanan namboka, memang topik wano condo malam 26. Mungkin lah sebuit di rumah. Ya Pak. Kalau jadwal pertama petang di pekan pertama Ramadan, itu seimbang jemaah sebelah kiri dengan sebelah kanan. Tapi alhamdulillah juga nambah ayo tabalik kok sebelah kiri kok yang merosot. Tapi alhamdulillah sebelah kiri kuang-kuang seketek je Pak. Kuang-kuang seketek. Kalau sebelah kanan kok iko nak seketek kuang. Sehingga nampak lowe sajadah. Nampak lowe karpet tempat solat. Dia apa jemaahnya yang sebelah kanan kok mungkin lah disibukkan dengan menghadapi Idul Fitri. Tapi kini lah banyak orang kue ke posan-posan lah Bu ya. Tak buat lah kan. Kalau dulu sebuit membuat, kalau kini lah banyak pakai posan-posan aja lah. Jadi lah banyak ibu-ibu ke yang pemalas buat kue. Tapi posan pemalas buat kue ke masjid malas jo. Ya, seharusnya kalau kue tak buat lah masjid tetap kita imarahkan, apalagi di akhir-akhir Ramadan. Kini ke Ramadan kalau mulai berkome-kome kok Pak. Ya Mak, lah mulai bersiap-siap. Andaikan awak bertanya kayaknya nak ke mana Ramadan? Nak menghadap Allah. Berapa hari lagi? Lebih kurang 4 hari. Kami alun sempurna so beramal lah. Sempurna tak sempurna, nandan tak bangkitnya Ramadan. Tak tunggu dah Pak. Kalau ditunggu awak dah nanti lu biar dan kau ketertinggalan dan selama kau nanti dulu. Tak bisa. Jadi Ramadan sampai waktunya pasti akan berangkat. Maka merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan itu. Ya, dan beruntung orang-orang yang selalu mengisi Ramadannya dengan ibadah. Awak ke kalaulah di bulan Ramadan ndak jo nampak ibadah dah, itu di bulan lain dicurigai. Bahasa apa boleh itu ya? Dia pun dicurigai Bu ya. Nya bulan Ramadan kau tu nampaknya Pak. Memang nama Ramadan tu salah satunya bulan ibadah. Bu ya, apa dek meningkat rajin awak bulan Ramadan? Memanglah contoh itu. Lah sudah di setel dek Tuhan awak di bulan Ramadan itu harus ada lobio daripada bulan-bulan lain. Kalau lah di bulan Ramadan tak jauh nampak dah, tentu di bulan lain lobio tak nampak. Logikanya seperti itu. Jadi alhamdulillah awak yang masih Allah ringankan langkah kita dari rumah masing-masing dengan langkah yang ringan, dengan hati yang ringan untuk datang ke rumah Allah ini. Harapan kita nanti sebentar lagi ketika kita berpisah dengan Ramadan,
kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang mendapatkan maghfirah, yang mendapatkan keampunan. Baik, di malam yang ke-26 ini mungkin judul lama sama dengan tadi malam di Masjid Raya Ittihad Pasar Kuok, ya, judulnya menyantuni anak yatim. Iko biasakanlah di akhir-akhir Ramadan gue, Pak. Adat awak, tradisi awak di akhir-akhir Ramadan di situ menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan ada peningkatan. Banyak hal yang perlu kita tingkatkan. Caranya mungkin ditingkatkan, jumlahnya mungkin ditingkatkan. Maka alhamdulillah, ya, ambo yakin masjid awak tidak akan ketinggalan. Kota awak yang berjalan setiap waktu, di situ ada tertulis untuk anak yatim. Itu menyantuni secara bersama-sama. Nak awak santuni seorang, awak sekolah di SD sampai kuliah, mungkin tak tolok dah, Pak, di awak seorang. Maka bersama awak 5.000, 10.000 sekali kotak berjalan. Kalau itu rutin, ya, kita berikan, berarti kita sudah menyantuni secara bersama-sama. Kalau tolok awak ambil seorang, biarlah domainnya aja, Pak, tapi awak menjamin, awak menyekolahkan, awak yang mendidik, itu luar biasa. Maka sebelum kita bahas ini lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, sebab kata yatim itu dalam Al-Quran lebih kurang 23 kali Allah ulang-ulang, ya, kata-kata yatim. Maka para ulama memberikan pengertian yang berbeda. Ada ulama yang mengatakan, siapakah yang disebut dengan anak yatim? Anak yang sudah tidak ada ayah dan ibunya. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kalau dua tidak ada. Satu pendapat mengatakan anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, walaupun ibunya masih ada. Ambo ketika dibalik-balik Al-Quran, yang piatu itu ada tak bersuara dalam Al-Quran kalimatnya, Pak? Yang piatu tak bersuara kan? Yang bersuara ya yatim. Cuman istilah awak ada namanya yatim piatu dalam bahasa awak, tapi dalam Al-Quran tidak ada kita jumpai kata-kata piatu itu. Maka ulama yang pertama berpendapat kalau disebut yatim itu sama, artinya apa? Yang meninggal orang tuanya, ya, ayah dan ibu. Tapi ulama yang kedua tidak. Dia apa? Iko ada pemahaman yang dalam yang harus kita ketahui. Contoh itu bono godangnya pengaruh tanggung jawab fungsi seorang ayah. Sehingga ulama yang kedua yang dikatakan yatim itu orang yang ditinggal mati ayahnya. Itu berarti ada sesuatu yang harus makna terselip di situ. Dia apa di ayah jadi sobuinya, ya, yang sudah meninggal ayahnya. Sebenarnya ulama yang kedua ini mengatakan contoh itu bono lah tanggung jawab seorang ayah. Yang apa nama beban tapiku di bawah tu ayah, Pak. Dalam konsep agama seperti itu. Kan ya, Pak? Ya, hukum asalnya seperti itu. Yang bertanggung jawab memberikan nafkah. Kalau bahasa Minang nankan bakureh tu ayah. Iya, bakureh bahasa Minang ada orang mudik kat sini. Iya, bakureh aja, Bang. Iya ya. Nan banting tulang peras keringat ayah. Tapi ada nak basuh di awak? Dan mohon maaf, dan orang rumah yang istrinya kalau le kerja sana mungkin tak masalah deh, Pak. Kalau le tekan menekan aja kerja ingan ya kan. Nah, tapi kalau sempat kerjanya angke iko piku iko kobe inyak jalan kakian, kalau itu dilakukan oleh seorang istri, ibu, tunan ayahnya lama goyang-goyang kaki rumah, ya, iko ko namo ayah-ayahan. Ndak ayah iyo, secara tanggung jawab.
Mohon maaf, ambo mohon maaf. Jangan-jangan ada anak, mohon maaf ya, mudah-mudahan ke awak ndak ada terjadi macam itu. Alhamdulillah laki ni. Dulu kau tu ada ayah dan pun ada dapat piti banyak korang ni. Kini ndak ada ayah lah. Dapat piti boleh baju ayo segala macam. Kalau macam itu pandangan anak, apa pikir-pikir warna kau tua masih duit, jadi sampai anak macam itu. Ya Pak, dia apa dah bisa anak macam itu pemahamannya? Mungkin ketika ayah masih duit, tak apa je kau jo. Piti amak saya itu kang abin ayah. Belanja amak ke pasal posan ayah nak ketik banyak ada. Anak akan tahu mungkin hal yang seperti itu. Maka jadikanlah awak seorang ayah yang dalam pandangan anak memang ayah itu bertanggung jawab. Sehingga ketika ayah tidak ada, anak betul-betul merasa kehilangan. Itu yang dibujuk-bujuk hatinya. Pak, dihibur. Jangan sampai dia meneteskan air mata. Jangan sampai dia bersedih. Tapi kalau nyelego anak ayah tidak ada, kan ikut ayo. Amulan tak ada yang lainnya. Potong tu ada, awak kena bongi panjang aja. Minta piti tak pernah dapat. Ini tak ada nya, tak boleh kena bongi lagi. Piti dapat tahu. Kalau bunyi itu, contoh itu pikiran anak itu bahaya. Ya, jadi artinya jangan sampai contoh itu. Maka mudah-mudahan di daerah awak kau ada anak yatim kita, ya, apakah ayah ibunya yang meninggal, mereka memang betul-betul merasa kehilangan. Maka siapa yang akan menjadi bertanggung jawab ya untuk menyantuni, memberikan pendidikan, memberikan perhatian, itu adalah kita. Awak bahasa sama. Maka di awal mau sampaikan, kalau toloklah di awak bisa membiayai seorang, membiayai seorang anak cukup mungkin ya. SPP-nya ketika sekolah awak yang membayar. Kalau bisa macam itu lebih bagus. Tapi kalau memang indah, syukur alhamdulillah contoh yang biasa awak lakukan. Cuman di tempat awak pembagiannya sekali setahun, terus 2 kali setahun, ya alhamdulillah. Kalau tadi yang mau di Masjid Raya Pasar Pok mungkin kondisinya beda, ya itu ada yang per bulan, setiap bulan dibagikan. Karena kebutuhan anak itu setiap bulan, ada dibagikan setiap bulan dan ada dibagikan 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Awak kini dibagikan 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Alhamdulillah, ya sudah alhamdulillah. Cuman kalau bisa awak lebih meningkat dari itu untuk ke depan itu lebih bagus. Nah, ya lebih bagus kalau bisa. Tapi kalau enggak, ya dengan seperti kondisi hari ini kita bagikan 2 kali dalam setahun. Mungkin setelah terkumpul anak itu nampak deh ketika menemo. Ya, agak banyak ketika menemo. Tapi kalau dibagikan per bulan mungkin seketeknya kan. Tapi bisa aja dapat tiap bulan dengan kebutuhannya. Itu mungkin PR bagi pengurus. Ambo menyampaikan kalau bisa contoh itu lebih bagus. Tapi kalau enggak contoh yang awak buat kini, itu juga sudah bagus. Artinya apa? Jangan sampai awak ndak ikut. Itu nomor lalu Pak. Jangan sampai awak ndak ikut. Mungkin melalui kotak tadi, jangan sampai awak ndak ikut. Dek di tempat awak kok alhamdulillah. Ya soal menyantuni anak yatim ambuaso kalau di Kecamatan Kuok ndak ada masjid yang ndak punya acara itu. Alhamdulillah. Tidak ada masjid yang tidak punya acara menyantuni anak yatim walaupun tadi teknisnya berbeda. Ya, itu sesuai dengan kondisi. Maka yang akan ambo sampaikan kini, apa janji Rasulullah kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim? Kalau ancamannya mau sampein hafal dewa ayat sodoh Surah Al-Maun, ya itu ancaman. Alhamdulillah kita sudah berbuat sesuai dengan kemampuan kita, maka mudah-mudahan awak terhindar dari ancaman itu. Sebab ancaman Allah terhadap orang yang tidak mempedulikan anak yatim ini luar biasa Pak, dahsyat. Kalau Al-Maun itu ada lebih parah lagi dalam surah An-Nisa ayat 10. Ancaman Allah Surat An-Nisa ayat 10. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim.
Sesungguhnya orang-orang, ya, orang-orang innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Zalim itu panjang pembahasan. Mungkin dikicu-kicu, kau dah uang punya kau dah apa jadi nak tahu tu apa jadi apa. Jangan anak yatim yang sekodang-kodang kau. Kesanang dikicu kan. Ya, tapi ingat Allah tak bisa kita tipu. Ada orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Apa kata Allah? Sesungguhnya mereka itu sama dengan memakan dalam perutnya itu api. Nama yakuluna fi butunihim nar. Nauzubillah. Apa renungan awak dengan ayat ini? Andaikan dalam harta awak, kalaupun tak banyak, tapi mungkin seketek, ada di situ hak anak yatim, mungkin melalui kotak yang saya sampaikan tadi, tu tak bakal kalun macam itu. Ya, tidak kita berikan kepada mereka. Hati-hati kita dengan ayat ini. Ya, nauzubillah. Mudah-mudahan jannah awak tergolong situ. Tapi kalau sempat dalam pandangan Allah, walaupun seketek lebih baik. Ya, andaikan itu tidak kita lakukan, kita takut sekali dengan ancaman Allah dalam An-Nisa ayat 10 itu. Berarti kita memakan api dalam perut kita. Nauzubillah. Lalu Rasulullah memberikan kabar gembira. Ya, mudah-mudahan awak tak masuk di siko, dalam kelompok iko. Orang-orang yang sudah berbuat, sudah menyantuni anak yatim itu, pertama Rasul menjanjikan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ana wa kafala yatim fil jannah hakaza. Ya, jadi Nabi ketika itu mencontohkan tunjuknya dengan jari tengah kepada sahabat. Ya, apa kata Nabi? Saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu nanti akan berada di surga seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Apa makna Nabi mengisyaratkan dua jari ini? Ada jagaan dua kau pak? Tunjuk dengan jari tengah. Ada antara. Tapi kalau Nabi sebut tunjuk dengan kelingking, banyak jaga ada dua jari. Atau tunjuk dengan jari mani, ada antara jari tengah. Tapi Nabi memberikan isyarat hakaza, seperti telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Contoh itulah doa esok di surga orang-orang yang menyantuni anak yatim. Berdoa awak, mudah-mudahan dengan kemampuan awak yang sudah kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, kita mendapatkan janji Rasul ini. Ya bu, lecinan nak cerita itunya. Di surga je Nabi, tak jauh orang, dokek. Kalau Nabi surga di mana Allah tak ada. Nabi itu di surga yang paling atas. Ya, surga yang paling tinggi itu surga apa? Surga Firdaus, tempat para Nabi dan Rasul. Awak berdoa macam itu dong. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga bersama para syuhada, para nabi, para rasul dan orang-orang soleh. Uposan cara nak dapat itu tu, salah satu caranya apa? Santuni anak yatim. Rasul menjanjikan seperti itu. Contoh kosuk jandan di surganya Nabi. Yang kedua janji Rasulullah, kalau kalian ingin diberi Allah hati yang tenang, sayangi anak yatim. Ketika bertemu beri dia perhatian, kalau perlu pegang kepalanya. Ya, dalam hadis Nabi ada seperti itu. Jadi anjuran memegang kepala, tidak memegang dek wangi tu pak. Ya, tapi memegang kepala menandakan sayang. Dia awak sayang, kusuk-kusuk kepalanya. Tapi mungkin dan sekadang-kadang kau nancak ada kusuk kepala kan. Kalau nyola kuliah, kusuk kepala wangi dia tu pak. Tengok. Tapi kalau untuk menyantuni, selagi dia masih dalam pendidikan, tidak salah kita beri santunan, karena dia masih butuh biaya. Cuman nanya lego awak mungkin menyayangi dengan usianya, tentunya segodang-godang kok. Ya, yang mungkin masih SD ke bawah. Jadi Nabi janjikan Allah berikan kelapangan hati. Buya, mambai piti mungkin tak bisa buya. Awak nak soto jo. Hadis Nabi itu kan luas pemahamannya pak. Sayangi, berikan perhatian, jangan disakiti hatinya.
Ya, jangan membuat dia sedih. Itu banyak yang bisa awak lakukan. Banyak. Berkata lemah lembut, ya, tidak kasar. Awak kadang-kadang kan tiba seperkara ya Pak. Botu bonong ndak nak waya kau ya, cendek kau panggil mananya. Nah, itu tuh bahaya tu. Bagi dah ibu je hati, nangau nambun itu tak baik buat hati. Jangan dibalik deh. Dan wajar cendek itu nyepaknya, ndak ada ayah, ndak anak apa ada ayah, malah parah pada dan panggil lanya. Abang, ya Pak, terponong ada. Kau ada orang cendek itu. Ada ndak anak awak yang masih ada ayah, doa maaf, tapi nauzubillah panggil. Dibanding anak yatim tidak ada ayah mungkin wajar. Artinya apa? Tidak ada yang secara khusus memberikan perhatian yang memang secara nasab. Ya, orang banyak yang memperhatikan. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita yang kadang-kadang ada ayah, doa ma'ale? Banyak je nempon-nempon yang lalik orang tua dah, ya Pak. Maka jangan terlalu sampai seperti itu. Ambo sering mau sampaikan, kodok ambo sampai dalam tausiah. Dia ambo tawi lewat. Kalau kini ambo lewat dari Seboang arah ke Siko, itu di jembatan tuh, masya Allah. Azan lah sudah kan? Ambo bangkit tadi sudah azan. Lah sudah azan di Masjid Ittihad Pasar Kuo itu. Tapi yang selfie, ndak lo semerek aja saudara, baca ampu aja. Laki-laki dengan perempuan bergelumun aja, selfie, entah sudah buka, wallahu alam. Kira-kira mana ayah macam itu dugaan. Terkejut tak ayah? Orang sudah salat, ya, kau bulan Ramadan, mana anak dan lalu pulang? Ada tak terkejut ayah ke anak macam itu? Kan jadi tanda tanya dah Pak. Ya, jadi tanda tanya. Tapi kalau mau tengok mungkin orang Sopang tak ada kat tadi tu. Dia taklah hafal kamu. Tiap malam di situ Pak, tiap malam. Ambo selewat ke Siko, tetap ada bersuara di jembatan. Seramai-ramainya di situ. Mungkin kalau buat di musola situ televisi tak lo kan. Kalau buat musola situ lah mau masuk ke musola juga. Di situ contohnya nama yang gua. Dan itu generasi. Kalau sebaya awak tutu kan ada bersuara di situ loh. Ya, itu generasi. Anak-anak yang mungkin masih SMP atau SMA, nyinyo tekan mami kue sok negari awak kau Pak. Ya, inyo. Kalaulah agama kau dianggap enteng dehnya, orang lah joleh nak merusak juga agama awak kau. Atau awak tak lewat jaga lah elok. Awak yang menghancurkan. Siapa orang yang menghancurkan agama tu? Orang yang tak mau menjalankan perintah agama. Itu dia menghancurkan agama tu. Tak payah nak mencari tu. Ketika datang perintah solat tak dikerjakan. Itulah orang yang menghancurkan agama. Kalau awak lah di dalam, ya, mau usak agama, mancun-mancun agama, orang tang dulu tinggal cik mengaminkan aja lah. Ya, kacau balau lah. Kini jadi bangga-bangga aja lah umat Islam kok banyak di Indonesia, kok jangan bangga aja itulah. Tak ada guna. Ya, kita sudah dianggap tidak berpengaruh. Maka dari dalam lah awak seharusnya menjaga awak yang akan memelihara. Ambo dek sampai tak baca itu sebab materi awak anak yatim. Ya, jadi anak yatim itu yang butuh diperhatikan. Maka jangan awak bagi-bagi berikan perhatian, tapi kok patut diberi nasihat, diberi nasihat. Ya, bukan pula berarti nampak kau jauh salah di lopen aja, buya bongi kalau awak kasar-kasar anak yatim, patut disobek juga. Ini anak awak. Ya, anak kita bersama. Maka mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan Allah beri pahala, Allah ridha, sebab urusan dengan anak yatim ini ada ancaman dalam Al-Quran. Tapi mohon maaf kalau awak tidak mambai, tidak mengisi kotak uang sosial, ke contoh ya. Tapi jangan sampai macam itu pula. Banyak kotak kan, masjid, sosial, segala macam anak yatim. Kalau umpamanya uang-uang yang lain tidak awak baik, mungkin ancaman Allah ada. Ya, ada ancaman Allah. Tapi yang jelas-jelas yang berkaitan dengan anak yatim ini jelas ancaman Allah dalam Al-Quran. Dua ayat yang awak baca macam kau, kedua-dua kau tak akan tolak dia awak kau. Ya kan? Yang pertama Allah katakan pendusta agama. Kalau pendusta agama itu pahami aja lah di mana tompek. Yang kedua, orang yang memakan api. Nauzubillah.
Maka untuk itu jemaah tarawih rahimakumullah, di penghujung Ramadan ini ya, mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan terkait dengan menyantuni anak yatim merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ya, kalau ada yang kurang sempurna dalam pandangan Allah, kita mohon Allah sempurnakan. Mungkin kemampuan awak baru sampai di situ. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.